Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Usulib yang ada dimanapun berada. Saya ucapkan selamat datang di podcast Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Ini merupakan podcast perdana yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Dari podcast ini nantinya kita akan mengupdate kembali bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan, apa yang dikembangkan, yang sedang dikembangkan, dan apa yang sedang ditargetkan di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Dan pada kali ini kita ditemani oleh Profesor Dr. Syahril Effendi, SSC MIT, selaku Kepala Perpustakaan Universitas Sumatera Utara yang baru terpilih, yang akan menjabat sebagai Kepala Perpustakaan periode 2026 sampai 2031. Selamat datang Prof di Perpustakaan USU. Gimana kabarnya Prof? Baik, alhamdulillah. Sehat Prof ya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi Profesor Dr. Syahril Effendi ini beliau adalah seorang dosen di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi ya Prof ya. Ya. Beliau aktif sebagai dosen dan hari ini diamanahkan sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Jadi langsung saja di pertemuan perdana kali ini kita ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya visi misi ke depan yang akan direncanakan oleh Profesor Syahril Effendi untuk bisa mengembangkan kembali perpustakaan USU menjadi digital knowledge ecosystem ya. Artinya memang perpustakaan yang menuju smart academic library berbasis digital knowledge ecosystem. Mungkin sedikit Prof bisa menjelaskan singkat bagaimana gambarannya Prof? Ya, kita sebelumnya bercerita bahwa library ini tadi book oriented, ya kita mau ubah kepada smart digital. Nah, bagaimana caranya? Ini ya sahabat library ya, tentunya transformasi digital ini ada yang perlu kita ketahui beberapa pilar, diantaranya infrastrukturnya mendukung, yaitu infrastruktur digital, repository universitas itu bagaimana. Nah, permasalahan repository ya, tadinya ini kan hanya bicara bagaimana menyimpan skripsi, menyimpan tesis, kemudian menyimpan disertasi. Nah, tentang bagaimana hasil penelitian ini belum ada ya kan? Nah ini harus kita transformasi bentuknya. Karena tadinya hanya tempat menyimpan dan tidak pernah dicitasi. Ya, sehingga para dosen yang membimbing deskripsi ini nggak nampak. Nah, tidak dicitasi. Tentu nggak bisa dikategorikan sebagai yang diharapkan rektor adalah bagaimana periset-periset kita itu muncul. Nah, karena nggak pernah dicitasi ya nggak pernah muncul. Ya, betul. Nah, jadi apa langkah di situ? Nah, kita buatkanlah satu konsep rumah digitalnya, yaitu kita namakan dengan Science and Technology Journey Series, di mana ini mengupas permasalahan keilmuan dari hasil repository tadi ini selama tahun 2020 sampai tahun 2025. Nah, kita buatkan yang terindeks ya di EOI. Nah, sehingga ini bisa digitasi. Dan muncullah nama-nama dosen ini menjadi seorang periset. Nah, kemudian ini akan meningkatkan juga wibometrik yang USU, sehingga untuk mencapai World Class University, nah para peneliti-peneliti ini muncul, apa-apa yang ditelitinya sudah kelihatan dan bisa digitasi oleh orang banyak, bisa diakses.
Nah, kemarin kan ada open access ya terhadap repository ya. Ya, Nah, betul. karena ada berbagai hal masalah Ya, yang muncul masalah ini ditutup tutup sementara. sementara Ya, kan gitu. betul. Nah, sebenarnya kalau udah open access itu bagus sebenarnya ya kan. Ya, digitalisasi. Cuman harus ada apa namanya sejenis apa namanya Proteksi itu ya. apa namanya itu penjaga. Penjaga. Ya kan? Jangan sampai mengaksesnya terlalu berlebihan ya gitu misalnya. Iya, Nah, adalah misalnya pembatasan hanya sampai bab 2 misalnya kan gitu ya. Nah, karena di situ bab 3 dan seterusnya itu adalah haknya yang menulis kan gitu. Iya. Nanti jangan ditiru orang kan gitu. Nah, jadi harus ada keamanan-keamanan yang seperti itu yang kita buatkan. Itu permasalahannya. Nah, selanjutnya kita punya jurnal Ya, Prof. yang dilanggan, kemudian e-book juga yang dilanggani kan. Nah, kita nggak pernah menyimpannya ke dalam satu apa namanya hasil downloadnya itu ya kita simpan dalam bentuk apa folder-folder, tapi tidak bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, oleh karena itu kita susun rumahnya untuk menjadi kemasan rak digital yang kita harus susun dia berdasarkan bidang-bidangnya. Bidang-bidangnya. Sehingga ya bagi yang barangkali ada copyright-nya, nah ini kan nggak bisa kita akses ya Ya. melalui download gitu ya. Nah ini cuman kita bisa buka read only. Read only. Only kan. Nah kemudian ya yang open access itu bisa kita buatkan dia bisa mengcopy langsung dari rak digital tadinya. Nah kemudian ada satu konsep lagi, kita mau bangun satu jurnal multidisiplin yang kita sebut dengan USU Library Journal Multidisciplinary Science. Nah isinya itu dari berbagai bidang yang ada, khusus untuk anak S1. Nah, di situ kita harapkan nanti ada satu kebijakan yang dibuatkan rektor, kita mintakan supaya membuatkan satu peraturan adanya IKT, indikator kinerja tambahan prodi. Nah, tadinya indikator kinerja utamanya prodi mengeluarkan satu skripsi. Tapi ada tambahan lagi satu paper. IKT namanya, indikator kinerja tambahan. Nah, ini dimuat di jurnalnya jurnal tadi ya. Ya. Nah, tentu jurnal tadi kan ada DOI-nya. Ya, ada apa namanya? Terindeks ya kan? Nah, sehingga dosen-dosen yang tadinya di S1 nggak pernah muncul namanya sebagai peneliti, nah kemudian bisa muncul sebagai peneliti. Nah, bibliometriknya ada kelihatan di situ, ya keilmuan kita di mana nanti berkembangnya. Nah, dan ini akan banyak yang mencitasi. Nah, tentu akan bermuncullah ya tadinya mungkin kategori peneliti hanya hitungan jari 66 orang ya kan. Nah, ini sebanyak dosen yang ada di USU ini bisa menjadi kategori peneliti. Nah, ini akan meningkatkan wibometriknya USU di dunia nasional dan internasional. Nah, gitu barangkali. Ya, dari apa yang Prof sampaikan tadi memang ini jadi hal yang menjadi concern kita ya Prof ya. Dan ini semua sepertinya akan sangat berpengaruh terhadap seluruh sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa maupun untuk meningkatkan peringkat wibometrik dari Universitas Sumatera Utara. Dan saya lihat Prof dari dalam visi yang Prof sampaikan ini kan Prof memberikan satu target ya dalam mengerjakan 100 hari kerja gitu Prof ya. Nah, gimana nih Prof kira-kira dari gambaran yang Prof tadi laksanakan, tantangannya seperti apa kira-kira Prof? Ya, memang dari 100 hari kerja ini kita diharapkan oleh WR2 yang membawahi kita itu ada pilar keempat dari prioritasnya, yaitu bagaimana
digitalisasi perpustakaan USU. Nah, tentunya tantangan ini harus kita jawab, Iya. ya, dengan program kerja kita. Nah, kita selesaikan ada beberapa tahap. Yang pertama, kita identifikasi masalah yang ada di perpustakaan USU ini, dan itu sudah kita selesaikan dengan baik. Kemudian, nah, muncullah kerjaan-kerjaan yang tadi ini, yang saya sebutkan tadi, Iya, betul. bahwa repositori yang tadi ada ini tidak berbunyi. Nah, kita bunyikan dengan proses digitalisasi ini, sehingga membunyikannya dengan itu tadi dia terindeks dan akan memunculkan banyak peneliti-peneliti dari dosen-dosen muda barangkali yang tadinya tak terhitung sebagai peneliti di sini di USU ini. Nah, dia terhitung sebagai peneliti. Iya. Nah, inilah akan meningkatkan prestasi USU ya sebagai universitas yang riset. Ya tinggi gitu. Nah, makanya juga kita membuat satu workspace area untuk para peneliti-peneliti yang disiapkan sudah oleh perpustakaan. Ada gedung yang apa namanya, The Creative Lounge, yang menyediakan tempat-tempat di mana para peneliti itu bisa nyaman berdiskusi, meneliti, ya kan? Nah, sudah kita siapkan semua, dan sehingga kita undanglah bagi para dosen USU, ya khususnya untuk bisa ke perpustakaan USU ini. Nah, lihat dulu keadaannya di sini. Nah, jangan hasil cerita orang, perpustakaan USU gitu-gitu aja, ya kan? Nah, dilihat dulu sama-sama di sini. Nah, kita berikan penjelasan bahwa perpustakaan USU ini punya masa depan yang cukup cemerlang. Ya, terima kasih Prof. Sedikit lagi Prof. Jadi dari gambaran yang Prof sampaikan sini kan memang sangat powerful jika memang dikerjakan dengan maksimal, dengan disertai dengan tim yang solid ya Prof. Yeah. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana di era sekarang ini kan memang kecerdasan buatan ya. Kalau artificial intelligence itu kan semakin hari semakin pesat ya Prof ya. Iya. Nah, bagaimana Prof ini bisa mengintegrasikan ya dengan teknologi AI yang hari ini sudah semakin berkembang, dihubungkan dengan bagaimana hari ini Prof bisa mengembangkan program yang hari ini Prof sedang ingin capai gitu Prof. Mungkin bisa di Ya. Kita mau mengembangkan namanya model ekosistem smart library, ya kan? Perpustakaan cerdas yang punya model ekosistem. Nah, apa saja ekosistemnya? Yaitu kita harus integrasikan komunitas akademik. Nah, jadi di USU ini kan berbagai macam bidang, ya kan? Ya kita lihatlah, mungkin Fakultas Kedokteran pun ada bidang-bidangnya juga, MIPA ada bidang-bidangnya, ya kan? Nah, jadi academic community ini kita buatkan. Kemudian kita integrasikan dengan digital infrastruktur. Nah, ini tentunya pusat sistem informasi kita perlu juga kita integrasikan. Kemudian riset data, data hasil riset. Nah, ini kita kumpulkan dalam satu kemasan rak digital tadi ini untuk mempermudah para peneliti itu melihat dan mengambil bahan, ya kan? Nah, kemudian knowledge repository yang tadi kita ceritakan ini, banyak pengetahuan di repository ini kita gali dan kita ungkap, ya, sehingga ya lewat digitalisasi tadi. Nah, kemudian pelayanan yang cerdas. Nah, ini kan nanti berbasis IoT ya. Nah, kita akan kembangkan. Kemudian pusat-pusat inovasi yang tadinya merupakan satu ruang kerja menjadi sebuah pusat inovasi baru untuk kemajuan USU. Nah, ini barangkali ekosistem yang barangkali kita dapatkan dari 100 hari kerja ini. Kalau kita bicara AI, Prof, mungkin kita bakal dibenturkan dengan SDM manusia yang ada ya, Prof. Nah, gimana nih, Prof? Sementara kan kita juga harus tetap melibatkan manusia dalam pekerjaan kita, kan, Prof.
Kira-kira bagaimana Prof melihat fenomena ini dan bagaimana mungkin Prof mengantisipasi ataupun membuat strategi terhadap bagaimana menyelaraskan AI dengan SDM yang ada hari ini, Prof? Kira-kira. Ya, yang pertama SDM saya berasal dari ilmu komputer. Ya, Prof. Ya, Sidik juga dari ilmu komputer ya, dari IT, ya kan. Beberapa orang yang ada di sini dulu kita manfaatkan dulu, ditambah nanti SDM-nya dari PSI, ya kan. Nah, mungkin kalau kurang ini ya kita coba mintakan juga sama WR2, ya kan, untuk bisa berproduksinya, ya kan, dan mempublikasikannya. Ya, ini harus banyak juga yang kita buatkan SDM-nya yang berbasis IT, kumpul di sini untuk produksi-produksi ya tentang pengetahuan ini ya berbasis IT. Ya, mungkin terakhir Prof, ini kita nanti disaksikan oleh banyak mahasiswa, dosen maupun Sivitas Akademika USU. Harapannya seperti apa Prof yang ingin disampaikan ke semua Sivitas Akademika untuk perpustakaan USU ke depan, Prof, yang ingin ditargetkan gitu? Mungkin silakan, Prof. Bahwa perpustakaan USU ini istilahnya 24/7 layanannya, 24 jam dalam 7 hari itu. Nah, tentunya ini harus semua disesuaikan. Ya, ada yang luring, ada yang daring. Nah, memanfaatkan ini untuk kebutuhan orang banyak. Tentunya kita punya strategi bagaimana dengan ekosistem yang kita bangun ini, ya bisalah bagi yang datang ke secara luring, ya kan, ke pustaka secara luring ini sangat dilayani dengan baik oleh SDM kita di sini, dan mungkin yang luring juga bisa terlayani, yang daring juga bisa terlayani. Nah, jadi itulah istilah 24/7 tadi. Ya. Nggak ada liburnya, Prof? Nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya. Ya, terima kasih, Prof. Nah, jadi mungkin pada kali ini terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Saleh Effendi, SSC MIT selaku Kepala Perpustakaan USU periode 2026-2031. Sampai jumpa di podcast seri berikutnya. Antikan bagaimana kembali update perpustakaan, dan jangan lupa hadir di perpustakaan untuk seluruh Sivitas Akademika USU. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.